Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi acara Ramadan Ceria IMTV. Alhamdulillah pemirsa, masih menjelang berbuka puasa, kami menemani Anda semua di Ramadan Ceria IMTV ini. Saya ingatkan, acara ini menemani Anda setiap hari pukul 5:30 sore hingga jam 6 sore. Jika Anda tertinggal menonton saat berbuka puasa karena kesibukan, Anda masih bisa nonton nanti di jam 5 pagi setelah ba'da subuh dan tadarus, jam 5 sampai 5:30 sambil bersiap-siap untuk beraktivitas. Nah pemirsa IMTV, untuk Ramadan IMTV Ceria kali ini saya sudah ditemani oleh profesor, ya, sosok profesor yang ini sudah saya kenal lama sekali. Dia juga ulama. Wah, panjang sekali kalau kita ceritakan track recordnya. Langsung saja, beliau sudah hadir bersama kami, Profesor Dr. Ahmad Rafiq. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Lama tidak berjumpa, Prof. Alhamdulillah, sehat ya, Prof. J. Ternyata puasa mempertemukan kita. Alhamdulillah, barakallah. Baik pemirsa, untuk kesempatan sore kali ini kita akan mengulik, berbincang-bincang terkait dengan kiat bagaimana caranya agar Ramadan ini penuh berkah, kira-kira begitu. Ya. Prof. Rafiq, ini di bulan Ramadan yang apa namanya ya, era digital yang seperti saat ini tentu ada tantangan-tantangan tersendiri. Ya. Nah, bagaimana sih Prof kiatnya supaya di bulan Ramadan ini bisa lebih berkah dan bermakna gitu, Prof? Baik. Terima kasih Mas Agung dan para pemirsa IMTV yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita saling berdoa, mudah-mudahan di Ramadan 1466 ini kita semua diberi murahan, panjang umur, kesehatan, hingga kita bisa melakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ya, isu yang ditanyakan Mas Agung ini tentu sangat mendasar gitu ya, karena saya ingin mengawali dari wanti-wanti atau warningnya Rasulullah. Nah, beliau bersabda, "Kamin shaimin laisa lahu min siyam ilal ju' wal atos." Itu banyak sekali orang-orang yang berpuasa tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Tentu ini kan sangat disayangkan gitu ya. Eman-eman ya, Prof. Udah lapar, sudah haus, tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali hanya lapar dan haus. Nah, oleh karena itu, para pemirsa dan kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri, mari kita jalani ibadah puasa kita itu dengan ilmu. Ya, khususnya ilmu fikih, supaya apa? Supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana? Tentu yang pertama kita awali mesti dari niat. Niat puasa itu, ini disepakati oleh para ulama, itu harus dilafalkan di malam hari setelah sholat tarawih. Ya, kita nggak ada yang meributkan itu nawaitu soma gotin gitu kan. Meskipun niatnya bukan itu adalah melafalkan niat, karena niat itu adalah qasdul qalbi muqtarinan bi fi'lihi. Yang menyengajanya hati dibarengi dengan awal memulai pekerjaan. Nah, ibadah puasa itu harus diniatkan dari malam, dan itu para ulama sudah sepakat gitu. Maka biasanya habis taraweh, imam sholat isya, sholat taraweh itu dan tambah witir nanti selalu memandu niatnya gitu ya. Dan itu makmum juga sudah merespon itu. Nah, kemudian sahur. Sahur itu diperintahkan oleh Rasulullah, tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Ya sahurlah gitu. Dan itu juga dianjurkan supaya diakhirkan. Antara sahur dengan sholat itu, kata Rasulullah, itu sekadar atau sekira 50 ayat. Ya, kalau 50 ayat yang dibaca yang pendek-pendek kan juga nggak lama gitu. Ini supaya apa? Supaya kita kuat. Ya, sahurlah supaya puasa kalian itu terasa ringan. Tidurlah di siang hari sedikit, ya itu disebut dengan tidur qailulah, supaya nanti kamu tengah malam atau di sepertiga malam bisa
bangun untuk sholat malam atau sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, sholat witir dan sebagainya begitu. Jadi kalau ini bisa diniati dari awal, maka nanti bangun sholat malam dulu, setelah selesai kemudian sahur bersama-sama keluarga, ya. Bagi yang masih jomblo ya paling tidak niat dulu lah gitu. Siapa tahu besok pada saatnya akan berkeluarga, ya, karena agama Islam juga melarang untuk menjadi jombloan dan jomblowati, gitu ya. Didengerin teman-teman. Iya, ketika kemudian kita sahur maka disitulah kita akan memulai. Kemudian kita manfaatkan sehari-hari kita berpuasa itu dengan cara memaksimalkan ibadah, kita menjaga pantangan-pantangan itu. Maka kalau menurut Imam Ghazali itu kan ada 3 tingkatan orang puasa nih Mas, ya. Saumul awam, puasanya orang awam. Ya, dia sekedar puasa atau pindah jadwal makan ya, pola makan ya, Prof, ya. Dan yang kedua ada saumul khawas, puasanya orang yang khusus lah, artinya setidaknya dia tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi sudah bisa meningkatkan derajatnya itu menjadi dia bisa mempuasakan panca inderanya. Lalu yang tingkatan paling tinggi ini yang tidak mudah, yaitu puasanya khawasul khawas. Jadi orang yang sudah mampu mempuasakan hatinya, pikirannya gitu, ya bukan hanya sekedar indrawinya gitu. Artinya dia bisa menahan diri dari keinginan. Artinya pindah puasa itu bukan kemudian balas dendam gitu ya. Jadi karena ada katanya penelitian kecil-kecilan itu ternyata kan tingkat konsumtifnya masyarakat kita kan lebih tinggi di bulan tinggi puasa, saat puasa malahan ya biasa gitu. Balas dendam ini. Dendam gitu ya. War takjil ini Bro, mungkin Bro. Enggak, kalau puasa kan harus disiplin ya. Meskipun kurang 1 menit kalau belum saatnya berbuka ya jangan gitu. Tetapi Rasulullah memang memerintahkan untuk segera. Jadi kalau memang sudah waktunya puasa ya bersegera, berbuka, meskipun itu minum air putih atau sebiji kurma lah. Kalau Rasulullah kan di sana kan kurma ya, karena itu bisa segera mengembalikan itu gitu. Meskipun bagi bagian yang ya kebiasaan di desa gitu kan, begitu buka langsung langsung semuanya sikat semua diambil gitu kan. Akhirnya nanti pada saat sholat maghrib, sholat isya itu kekenyangan jadi susah. Gitu. Kira-kira gitu. Ya. Nah ini untuk apa namanya ya, di bulan Ramadan ini kan juga ya kalau bahasanya anak sekarang kan disrupsinya banyak nih, terdistrak dengan apa ya, macam-macam lah Prof ya. Betul. Ini gimana nih Prof supaya lebih bijak dalam mengisi Ramadan ini dengan distraksi media sosial dan lain sebagainya. Betul Mas, kebetulan ini di hadapan saya ada HP gitu ya. Ini barang netral, bisa membawa manfaat, bisa juga mandorot. Karena kalau di HP saya ini isinya banyak tafsir, segala macam tafsir bisa dicari di sini. Kutubut Tisah lengkap di sini sampai terjemahnya. Kalau mau takhris hadis, mencari hadis dengan terjemahnya itu bisa. Kemudian soft filenya ya, Al-Quran juga ada di sini dengan berbagai macamnya itu. Tetapi sekaligus ini kalau salah pakai itu bisa dipakai untuk akses yang pas. Makanya para pemirsa termasuk saya sendiri ya Mas Agung. Ya bagaimana kita bisa mempuasakan, memanage penggunaan gadget ini untuk hal-hal yang positif. Gitu. Ya karena kalau awal-awal dulu kan rame kan, orang suka pakai ringtone. Sekarang saya kan pakai vibrasi aja, pakai getar aja gitu. Kalau dulu kan wah ini nanti lagi di kamar kecil ternyata ada panggilan ringtone-nya suara adzan. Wah ini kan kacau juga. Apalagi suara baca Quran gitu kan, lagunya Abdurrahman Sudes atau Surem gitu kan bacaannya bagus gitu ya. Nah, sementara dia sedang berada di
ini ya, itu juga harus menurut saya supaya tidak mengurangi kemuliaan Al-Quran, tidak mengurangi apa ya suara adzan, itu saya kira perlu disesuaikan juga gitu. Maka kita manfaatkan karena memang media sosial, termasuk juga mengerem ini supaya keypad itu tidak terkotori oleh jari-jari yang kemudian bisa merusak puasanya itu gitu. Karena sekarang kan dengan komunikasi ini lesan jadi harus dijaga juga kan. Tapi kalau lesannya diam tapi jari-jarinya kemudian membuli orang, nulisnya ini, itu kan juga akan berguna. Maka kalau di dalam surat Yasin itu kan ada ayat yang menegaskan nanti pada satu saat ya al-yauma natimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada satu hari kami Allah mengakhiri mulut mereka itu supaya tidak bicara. Ya. Wa tukallimuna aydihim, tangan ini yang berbicara. Wa tasyhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka ini yang akan menjadi saksi gitu atas apa yang mereka kerjakan. Nah, maka ini yang harus dilatih ya, supaya ketika nulis di keypad HP, di laptop atau di apa saja lah, supaya itu yang baik-baik gitu ya. Itu supaya apa? Supaya kita bisa memaksimalkan ibadah puasa kita gitu. Karena apa? Ya saya kira banyaklah ayat Al-Quran yang menegaskan ya tadi dawuhnya Rasulullah, jangan sampai kita sudah lapar-lapar, sudah haus-haus tapi tidak dapat apa-apa dari puasa kita gitu. Ya, baik Prof, itu tadi separuh perjalanan kita menuju setengah jam. Kita jeda dulu Prof. Nanti kita lanjut lagi terkait bagaimana sih kalau di kisah-kisah para sahabat atau Rasul sendiri dalam menambah Ramadan ini lebih bermakna. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ramadan Ceria IMTV. Mengangkat topik di sekitar kita, menghadirkan narasumber yang kompeten, berwawasan luas, menginspirasi, mengedukasi, dan menghibur. Pasti pemirsa juga penasaran bagaimana sih cerita awalnya menjadi Putra Jawa Tengah 2024. Kadang latar belakangnya berbeda, ada yang mungkin sudah berpengalaman. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Saksikan program acara Talkshow Podcast on IMTV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. IMTV lebih dekat menginspirasi. Nonton ya lur. Baik pemirsa, masih di Ramadan Ceria IMTV. Yeay. Alhamdulillah masih bersama kami Profesor Dr. Ahmad Raufik. Beliau juga sekaligus, wah banyak ya Prof, dari MUI Jawa Tengah. Saya sebut apa ini salah satunya, juga rektor sekarang kesibukannya Prof. Rektor Institut Karya Mulia Bangsa yang insya Allah akan beralih menjadi Universitas Agung Putra Indonesia. Di Gunung Pati mana Prof? Di Gunung Pati. Wah, luar biasa sekali. Baik Prof, kita lanjutkan untuk perbincangan sore hari ini Prof di teras rumah ini Prof. Jadi kadang ada pesawat lewat, ada ya ini suara natural. Terasa lapar ya. Menunggu buka ini Prof ya. Nah Prof, kalau menurut kisah sahabat atau para ulama agung begitu ya, atau Rasulullah sendiri, bagaimana sih kiat beliau-beliau ini yang luar biasa terkait untuk menambah Ramadan ini biar lebih bermakna? Ya kalau kita bisa runut bagaimana Rasulullah misalnya itu ketika puasa ya tentu memanfaatkan di hari-harinya untuk hal-hal yang positif kan gitu. Apalagi kalau di Masjid Nabawi seperti yang kita lihat sekarang itu kan orang berusaha secara maksimal. Memang ya agak beda kalau di sana itu kan sholatnya saja dilipat gandakan pahalanya 1000 kali. Iya.
Kalau di Mekah 100.000 kali kan gitu ya. Tetapi ini bukan berarti apa ya kemudian kok dibeda-bedakan, apalagi diskriminasi gitu ya. Karena itu kan Rasulullah juga sendiri pernah mengatakan sebaik-baik bumi itu ya Mekah ya. Kalau saya tidak, karena diperintah oleh Allah, saya ingin kembali ke Mekah begitu. Tetapi di masjid-masjid itu sampai sekarang itu kita bisa lihat, apalagi kalau puasa itu orang kan berlomba-lomba ngaji, tadarus Al-Quran, kemudian nanti di setiap, ya hampir di setiap tiang itu ada ustadz, ada syekh, kemudian yang murid-muridnya itu ya melingkar di depannya itu ada yang hafalan Quran, ada yang baca kitab tertentu gitu, itu supaya bisa maksimal gitu. Karena saya pernah baca riwayat juga, barang siapa yang hadir di majelis ilmu di bulan puasa itu pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 100 rakaat gitu. Untuk majelis ilmu. Untuk ya. Ini ya pengajian-pengajian ya, begitu. Mudah-mudahan ya melalui MTV ini juga bisa bagian dari majelis ilmu gitu. Amin, kan. amin, amin. Kalau nanti masyarakat bisa melihat, oh ternyata informasi yang disampaikan, yang disiarkan di acara Ramadan Ceria ini juga bisa memberikan manfaat kepada para pemirsa itu. Bro, ada kisah-kisah yang bisa menjadi itibar atau diambil hikmah nggak Prof? Yang mungkin bisa kita teladani Prof di bulan Ramadan ini Prof? Iya, karena ibadah puasa ini kan sesungguhnya ibadah yang sangat personal ya. Sampai-sampai Allah itu menegaskan apa ya, lisa ini farhatan wa farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa rabbi. Dan Allah menegaskan juga puasa itu untuk aku. Bahkan itu orang-orang yang puasa di bulan Ramadan itu nanti akan dibuatkan jalur tol khusus gitu ya. Langsung ke surga yang tidak dilewati oleh orang-orang yang beribadah lainnya gitu. Hanya bisa dilewati oleh orang-orang yang puasa, namanya pintu rayyan. Itu. Dan tadi karena apa? Ibadah puasa itu kan ibadah yang betul-betul murni menguji kejujuran. Sampai Allah menegaskan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajibi. Puasa itu untuk aku, kata Allah itu, dan aku akan membalasnya secara langsung gitu. Makanya kan orang puasa itu betul-betul menguji kejujuran, kedisiplinan. Dia jujur ya. Meskipun dulu zaman saya kecil itu kan ada apa ya, nyinyiran lah atau semacam olok-olok gitu ya. Tidak ada orang yang nggak puasa tapi supaya dikira puasa itu ada poso sapi gitu. Habis makan mulutnya diusapi gitu ya, supaya kelihatan kering, supaya kelihatan makan gitu kan. Itu. Tetapi ya bagi anak-anak kita itu menurut saya boleh saja dilatih. Misalnya puasa ya gitu. Ketika sudah umur 7 tahun kan, 7 tahun itu kan diperintah untuk belajar sholat. Belajar sholat berarti juga belajar puasa. Dan anak-anak itu kalau yang penting pada saatnya sahur diajak sahur. Nah, begitu nanti jam 7 dia sudah merasa lapar gitu ya, lapar nih gitu. Ya udah, oke ya buka, nanti kamu puasa lagi. Ya. Jadi kalau dari jam 4 sampai jam 7 3 jam, nanti jam 7 3 jam lagi jam 10, jam 10 3 jam lagi jam 1 misalnya gitu, 3 jam itu melatih gitu supaya apa, ini belajar disiplin. Tapi begitu nanti sudah kamu buka, puasa lagi loh ya gitu. Nah kalau besok coba dinaikkan lagi dari jam 4 misalnya habis sahur, nanti bukannya jam 12 ya, kalau perlu dihadiahi ya. Oke, karena kamu sudah bisa puasa sampai duhur, ini dikasih bonus ya. Bonus itu bisa buku-buku bacaan yang dia menjadi tertarik, atau bisa juga uang boleh saja, tapi juga harus dipakai untuk yang baik gitu. Nah nanti kalau misalnya dia sudah mampu, usianya itu 8 tahun gitu, karena anak ini tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya baik itu buat 8 tahun diajarin puasa, dia puasa
Itu apalagi udah 10 tahun itu dia puasa juga gitu. Wah, itu kalau sudah puasa penuh, alhamdulillah ya, kamu mau diberikan apa, ayo yang baik untuk kepentingan ilmu ya, bukan untuk memanjakan atau apalagi yang lain-lain, tetapi harus yang positif itu. Ini dalam mereka membangkitkan semangat mereka untuk bisa mendidik, membiasakan berpuasa itu gitu. Itu kira-kira Mas. Ya. Selain itu kan juga selain apa namanya dapat pahala, kabarnya puasa ini juga bisa menyehatkan gitu ya, Prof. Ya, Nah, ya ini memang gimana, Prof? ada hadisnya Rasulullah begitu. Sumu tasihu, berpuasalah kamu sekalian, maka kalian akan sehat. Ya, saya bukan dokter gitu ya, tapi kira-kira begini. Karena ketika kita puasa itu pencernaan kita itu kerjanya lebih lebih teratur gitu ya, lebih teratur. Jadi ibarat mesin itu tidak diglobot lah bahasa Jawanya gitu ya. Giling terus ya, secara terus-menerus, tapi ada masa jedanya gitu. Dan ini sudah banyak ya bukti-bukti testimoni kesaksian orang-orang yang punya penyakit MAH misalnya itu. Penyakit MAH itu kan dia bahkan setiap durasi waktu tertentu dia harus makan, harus ngemil gitu ya. Tapi ketika puasa itu ternyata sehat gitu. Justru malah tidak ini ya. Karena Rasulullah memerintahkan begitu. Tentu ini para dokter ini menjadi tertantang untuk bisa membuktikan secara saintifik gitu ya. Karena sekarang ini kan bukti-bukti itu sudah sangat banyak gitu. Karena ternyata orang-orang yang ini juga, misalnya sekedar contoh ya untuk cek lab, general check up itu, Pak silahkan puasa, tapi puasanya ini boleh minum air putih gitu ya. Tapi kan yang lain-lain ini sudah istirahat itu pencernaannya, lalu diambil darahnya. Nah nanti setelah itu silahkan makan. Berarti kan puasanya puasa itu ya. Tapi ini baru puasa untuk kepentingan penelitian kan gitu. Setelah 2 jam nanti diambil lagi darahnya, nanti dicek lagi itu hasilnya seperti apa gitu. Itu untuk bisa mengetahui itu, apalagi ini puasa beneran gitu. Maka puasa ini kan sebenarnya ibadah ini ya, Prof, sebenarnya ibadah yang dilakukan para nabi sebelum Rasulullah sebelum juga Rasulullah sudah ada ya. Ya ladina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu. Bahkan ya kalau misalnya kita lihat di dunia hewan, ayam itu kalau di kampung ya bukan pakai listrik ya, itu untuk bisa menetaskan telurnya itu kan harus diangkremi itu. Diangkremi itu supaya badannya panas itu. Hangat si gitu ya? Induknya itu nggak makan itu, induknya itu puasa. Begitu juga ular, untuk bisa dia melungsungi ganti kulit itu dia puasa itu. Karena puasa itu punya ini ya, manfaat hikmah yang sangat dahsyat sebenarnya itu. Maka kalau di pesantren itu kan ada puasa dalail, ada puasa ya mutih ya, 41 hari, ada puasa Dawud itu puasa Nabi Daud 1 hari puasa 1 intermiten hari gitu ya. Itu karena ada hikmah yang luar biasa. Kenapa? Secara saintifik sebenarnya kalau orang puasa itu dia akan menghindari yang lain-lain, karena dia harus jaga lesannya, dia harus jaga penglihatannya, kalau perlu dia jaga pendengaran, supaya nggak ada virus-virus negatif yang masuk. Harusnya begitu gitu. Karena kalau tidak bisa menjaga ya tadi seperti di awal itu yang Rasulullah wanti-wanti kepada kita, banyak sekali orang yang puasa dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Tentu itu kita tidak inginkan gitu kan. Ini supaya apa ya, puasa kita bisa maksimal kan begitu. Bahkan kalau apa era-era seperti ini dikenal dengan diet, ada diet apa nggak makan karbo gitu kan, Bro. Ada diet yang intermiten, sehari puasa sehari enggak. Akhirnya juga yang 1400 tahun lalu hari ini menjadi seperti pola hidup sehat gitu yang harus ditempuh. Rasulullah itu kan
meskipun ketika kita belajar tauhid itu kan ada aradul basyariyah gitu atau awaridul basyariyah, itu bentuk jamaknya, itu halangan yang sifatnya manusia, karena Rasulullah itu memang dirancang oleh itu manusia biasa, untuk makan, untuk minum, ya kalau sakit itu, tapi beliau nggak pernah sakit serius itu, karena tadi beliau itu rajin berpuasa, apalagi bulan Syaban misalnya itu kan, bulan Syaban itu beliau puasa penuh. Ya karena di bulan Syaban itu ya banyak keistimewaan, buku catatan dikirim oleh Allah, bulan turunnya perintah sholawat gitu kan, dan sebagainya itu. Maka kemudian ketika masuk bulan Ramadan itu yang disebut sebagai awaluhu rahmah wa wasatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar, bulan Ramadan itu bulan penuh kasih sayang, bulan pengampunan, bulan dibebaskannya hamba dari api neraka, itu karena perintah puasa itu ingin menjadikan manusia itu menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Gitu. Nah, Prof, ini sudah ditandai sama teman-teman produser ini, Prof. 5 menit lagi. Gitu. Nah, di 5 menit lagi nih, Prof, barangkali ada semacam tips atau kiat bagaimana misalkan para pekerja atau yang di lapangan gitu, Prof, supaya tetap bisa mendapat maknanya tadi, tidak hanya sekedar haus dan dahaga gitu, lapar dan dahaga. Ya, rahasianya saya kira begini, secara normatif Allah memerintahkan itu dengan redaksi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang bisa dengan senang hati menjalani ibadah puasa itu yang imannya sehat. Iman itu kadang sakit kan. Naik turun ya, Prof. Nah, bahasa Imam Ghazali begitu, al iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, tentu saja bertambah berkurang itu karena amal solehnya. Nah, kalau orang yang imannya nggak sehat, puasa berat. Karena harus menahan lapar, harus menahan haus dan lain-lain tentunya ya. Yang lain-lain yang bisa membatalkan puasa gitu. Tapi kalau orang yang beriman itu udah bismillah puasa. Biasa aja. Ya, dan itu tidak terasa. Tidak terasa ya. Beda apalagi kalau memang fajar sahur kan gitu. Karena itu sampai diperintahkan sahurlah kalian, jangan merasa kalian kuat lalu tidak sahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Berkah itu kan definisinya mamin yaumin illa wa ba'dahu ziyadatu khairin. Ya, tidak ada bertambah hari kecuali bertambah kebaikan. Itu maka ya niatkanlah puasa. Nah, kecuali bagi teman-teman atau para pemirsa yang secara fisik itu sangat-sangat berat, silakanlah, boleh gitu ya. Karena memang di situ ada puasa itu agar menjadi bertakwa. Puasa itu ditentukan harinya, ayyam ma'dudat, faman kana minkum maridun. Kalau dari kalian ada yang sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, ya, faidatu min ayyamin ukhra, boleh nggak puasa tapi harus dibayar di hari lain. Diganti itu. Nah, siapa yang harus ini? Kalau memang orang yang karena sepuh misalnya sudah agak pikun-pikun sedikit gitu ya, dikasih makan habis itu lupa mangan pundi misalnya gitu ya, itu tentu sudah tidak wajib lagi karena itu berarti sudah tidak mampu ya. Kalau dia tidak mampu boleh diganti dengan fidyah. Fidyah itu ya semacam tebusan, memberi makan orang miskin 1 hari. Itu 1 hari puasa, 1 hari memberi makan orang miskin. Nah, kira-kira begitu. Maka saya berharap para pemirsa, yuk kita sambut dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan, dengan senang hati. Ya kita jalan ibadah puasa ini ya supaya nggak usah diet lah, tapi dengan puasa insya Allah nanti akan menjadi sehat. Masya Allah, amin. Baik, Prof, terima kasih atas ilmu dan sharing-sharingnya, Prof. Insya Allah semoga puasanya lancar gitu ya. Teman-teman semua lancar ya, insya Allah ya, baik pemirsa di rumah atau di studio.
Jadi sampai di akhir nanti Idul Fitri. Amin. Terima kasih Prof atas sharingnya pada kesempatan sore hari ini. Nanti kita jumpa lagi di sore yang mendatang. Terima kasih. Demikian tadi pemirsa, untuk Ramadan Ceria episode sore kali ini, saya Agung Cahyono beserta teman-teman kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof.